Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita ngapain? Harus berdoa. Cepat pimpin doanya aja, di situ aja. Kita baca doa bareng-bareng. Angkat tangannya semua ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Nabi Muhammadin. Nabi Muhammadin. Nabiyya wa rasulah. Nabiyya wa rasulah. Rabbi. Rabbi. Jikna. Jikna. Ilma. Ilma. Warjuna. Warjuna. Fahma. Fahma. Wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Tepuk kelas 6. Baik hati, hormat guru, Kelas 6. hebat, hebat, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita pelajaran apa? Pelajaran IPA. Ada yang tahu itu arti IPAS apa? Pelajaran apa? Pengetahuan sosial. IPAS itu ilmu Pengetahuan alam sosial. dan sosial. Kemarin kan kita udah belajar namanya apa? Sistem gerak pada tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami atau lebih memperincikan lagi soal materi kemarin atau materi yang minggu lalu sudah pernah dipelajari agar supaya kalian lebih paham tentang apa? Tentang sistem gerak pada tubuh manusia. Jadi sistem gerak itu supaya apa? Supaya kita beraktivitas itu ngapain setiap hari? Kalau pakai tubuh kita bisa bergerak, bermain bola, berlari, atau berolahraga. Jadi penting nggak mempelajari sistem gerak pada tubuh manusia? Sangat penting. Supaya apa? Supaya kita dapat beraktivitas dengan apa? Dengan tubuh kita. Jadi jangan asal aja menggunakan tubuh kita. Tubuh kita juga bisa digunakan dengan baik kalau kita mempelajari tentang sistem gerak pada tubuh manusia. Nah, biar lebih jelas lagi, ayo kita menonton sistem gerak pada tubuh manusia. Ayo kita simak video ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar sistem gerak manusia. Pernahkah kalian berpikir mengapa ya tubuh kita bisa Mengapa bergerak? tubuh kita bisa bergerak? Ini ada apanya? Kita bisa berjalan, menulis, berlari, dan melakukan aktivitas gerak lainnya karena tubuh kita memiliki alat gerak. Tubuh kita memiliki sistem rangka yang saling bekerja sama untuk melakukan gerak. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Artinya kita memiliki sistem gerak supaya apa? Supaya dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan bahas tulang, yaitu tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak fasik. Tulang hanya dapat bergerak atau bekerja apabila bantuan dari otot. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bergerak, berarti tulangnya itu tidak berfungsi. Jadi kalau mau tulangnya berfungsi harus bantuan dari otot. Ayo selanjutnya. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Tulang hanya dapat bergerak atau bekerja apabila ada bantuan dari otot. Dalam sistem gerak manusia ada 3 komponen yang berperan penting. Yang pertama, tulang atau rangka. Yang kedua, dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Nah, ini dia. Sistem rangka pada manusia terbagi menjadi tiga poin. Poin pertama apa? Tulang dan rangka. Yaitu pengertian tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk rangka manusia.
Manusia. Nah, contoh gambar tulang yang mana Bu atau rangka ini? Nah, kalau kita misalnya apa? Berarti tulang atau tengkorak ini contohnya atau gambar dari tulang atau rangka. Baru yang kedua ada apa komponennya? Otot. Otot adalah bagian tubuh manusia dan hewan yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh tertentu. Ibu mau tanya di mana letak otot? Di sini tangan. Di mana? Tangan. Tangan di bagian lengan. Ada juga namanya otot jantung. Otot apa aja yang kalian tahu? Otot perut, otot kaki. Otot perut, otot jantung, otot tangan, otot lurik, dan otot apa? Otot bagian betis. Nah, itu adalah jenis dari otot. Yang ketiga apa? Sendi. Sendi tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Kalau apa? Tahu nggak sendi itu di mana aja? Di mana yang ada? Di sini, di rahang juga ada. Itu namanya sendi. Gunanya di sini apa? Untuk bisa berputar ke seluruh arah, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Atau di sini dia. Di tangan Di ruas jari. Itu yang namanya bagian sendi. Lanjut. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk kerangka di dalam tubuh. Otot adalah bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh tertentu. Otot berperan sebagai alat gerak aktif. Otot inilah yang membantu tulang untuk melakukan gerak. Sedangkan sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Di setiap ujung tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh kita dapat ditekuk dan diputar bergantung pada jenisnya. Selanjutnya, fungsi tulang. Tulang mempunyai beberapa peran penting dalam tubuh manusia. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang hanya dapat bergerak dengan bantuan otot. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Otot yang melekat pada tulang biasa disebut otot lurik atau otot rangka. Yang ketiga, sebagai pembentuk tubuh. Susunan-susunan tulang yang saling terhubung inilah yang membentuk tubuh manusia. Yang keempat, melindungi organ-organ penting dalam tubuh manusia, seperti tulang tengkorak yang melindungi otak manusia atau tulang rusuk yang melindungi organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan hati. Susunan rangka manusia. Yang pertama, Nah, di sini ada apa? Susunan rangka manusia, yaitu tengkorak. Tengkorak itu bagian mana? Bagian kepala atau sampai dengan leher. Sampai sini dia batasnya, yaitu tengkorak. Jadi di sini ada susunan rangka bagian tengkorak, yaitu tulang dahi. Berarti di mana? Di sini. Di mana dahi? Di mana? Tengok gambarnya, tulang dahi berada di sini. Kalau ubun-ubun di mana? Ubun-ubun adalah di tengah. Kalau tulang pelipis apa? Ini dia. Ini yang menonjol di bagian pipi. Coba yang pipinya masing-masing ada nggak? Keras kan? Itu adalah namanya tulang pelipis. Di sini ada tulang biji. Tulang biji yang mana di sini? Di sini. Ke sini. Itu adalah tulang biji. Kalau tulang hidung dia di bagian hidung. Pegang hidungnya, ada tulangnya enggak? Ada. Kalau nggak punya tulang kayak mana dia? Gini, Bu. Apa? Angkat ininya bergoyang-goyang dianya. Baru tulang pipi di sini. Di bagian pipinya. Ada adanya. Kalau nggak ada berarti dia ketutupan sama lemak. Kalau ini kan tengkorak. Tengkorak itu artinya dia udah nggak punya otot-otot, udah nggak punya saraf, jadi dia cuma kerangkanya aja. Baru itu tulang rahang atas yang mana? Ini tulang rahang atau bagian gusi. Baru tulang lidah yang mana? Di dalam dianya, di dalam. Baru tulang rahang bawah yang mana ini? Bawah rahang. Itu namanya tulang
videonya. Rangka tengkorak atau rangka kepala manusia. Rangka kepala manusia disusun oleh beberapa tulang yang saling terhubung. Ada tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak atau tulang kepala belakang, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, dan tulang rahang bawah. Tulang belakang terdiri atas beberapa ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelakang, dan 5 ruas tulang ekor. Tulang belakang terdiri atas sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pusat saraf manusia yang mengatur. Tengok di sini ada susunan rangka manusia, yaitu terdiri apa? Tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Tulang belakang itu mana? Sini. Tulang belakang yang mana? Bagian belakang, dekat apa? Belakang badan. Kalau tulang rusuk yang mana? Bagian tengah sini. Ada nggak bagian tengahnya? Ada. Baru tulang dada. Tulang dada bagian mana, Bu? Bagian depan. Dada kalian. Dada. Nah, itu dianya. Baru di sini ada 7 ruas tulang leher. Berarti ruas tulang leher kan di sini ada 7 inilah batangnya itu yang pendek. Pendek panjang. Coba kan ukur berapa sampai nggak sejengkal. Nah, itu dia. Itu adalah 7 ruas tulang leher. Baru di sini tengok. 12 ruang tulang punggung. Berarti tulang punggungnya ada berapa ruasnya? 12. Baru 5 ruas tulang pinggang. Pinggangnya mana? Nih, ini. Berarti pinggang kita apa? Ada berapa? 5 ruas. Baru di sini ada ini 5 ruas tulang kelangkang. Tulang kelangkang tuh bagian sini. Di bawah pinggang, yaitu ada 4 rusuk tulang ekor. Ekor pun bagian sini, atau 3 ruas tulang rusuk palsu. Baru bagian tulang belakang. Nah, sekarang tulang rusuk dan tulang dada. Kalau dada mana? Ini depan kita. Berarti apa? Tulang rusuk pertamanya ada berapa? Ada 2. Ada dua. Baru tulang rusuk pertama, tulang rusuk dada hulu, tulang rusuk dada badan, tulang dada laju pedang, dan 2 ruas tulang rusuk melayang. Jadi dada kita ini banyak jenisnya. Jenis apa, Bu? Jenis nama-nama dan tulangnya. Padahal dada kita ini kecil, nggak sebesar apa lapangan bola. Makanya di sini banyak nama-nama tulang yang ada di mana? Bagian dada kita, bagian kerangka dada. Seluruh kegiatan manusia. Kemudian tulang rusuk dan tulang dada. Tulang dada manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang dada hulu, tulang dada badan, dan tulang dada tajudang. Kemudian untuk tulang rusuk ada 12 tulang rusuk, yaitu 7 buah ruas tulang rusuk sejati, 3 ruas tulang rusuk palsu, dan 2 ruas tulang rusuk melayang. Tulang rusuk dan tulang dada ini berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti paru-paru, jantung, dan hati. Selanjutnya, tulang gelang bahu dan gelang panggul. Dalam tulang gelang bahu ada tulang selangka, tulang belikat, dan tulang lengan. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Selanjutnya, tulang anggota. Apa yang Ibu sampaikan tadi yang kita sudah melihat videonya, paham kan? Tentang materi kita tentang sistem gerak pada tubuh manusia. Apa tadi 3 komponennya? Yang pertama tentang tulang atau tentang rangka. Yang kedua tentang otot. Yang ketiga tentang sendi. Sendi. Jadi bisa kamu membedakan apa itu rangka, apa itu otot, dan apa itu sendi. Jangan lupa ya, atau nanti waktu ujian, sebelum ujian kita ulangin lagi, oke? Paham sampai sini? Paham. Apa itu bedanya rangka, otot, dan sendi? Sudah paham kan? Sudah. Oke. Berarti nanti waktu ujian atau nanti kita membuat PR, kalian sudah paham kan?
Tentang itu semua materinya IPAS. Oke, berarti bisa membedakannya ya. Mungkin pelajaran hari ini cukup. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanya. Ada yang mau bertanya? Tidak? Pas? Berarti udah paham ya tentang materi yang Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan alhamdulillah.